Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah produksi media video, kita perlu sangat jeli untuk bisa memperhatikan semua aspek yang harus ada dalam sebuah video tersebut. Tidak semua video yang dilihat oleh para pengguna, baik itu siswa, guru, maupun masyarakat yang luas itu memiliki kadar kualitas yang juga sangat bagus gitu ya. Apalagi kalau kita bicara konteksnya adalah media video pembelajaran. Artinya bukan video yang kita gunakan sebagai hanya sekedar untuk hiburan gitu ya, atau entertainment saja, tapi juga harus ada nilai-nilai positif yang bisa kita dapatkan dari video tersebut gitu ya. Apalagi kalau kita bicara tentang video pembelajaran atau instructional video ya. Artinya kalau kita misalnya melihat ada pelajaran yang kita ambil dari kurikulum, kemudian di-create menjadi sebuah video, maka materi-materi di dalam kurikulum tersebut harus benar-benar akurat masuk ke dalam video yang ditayangkan tersebut gitu ya. Nah, yang kedua memang ada yang disebut dengan video pendidikan. Memang ini konteksnya lebih luas karena yang diambilnya adalah konteks nilai-nilai yang sifatnya universal. Artinya kalau misalnya video yang juga kemudian mengajarkan sesuatu yang positif gitu ya, ada juga value-nya di dalamnya, ada nilai tambahnya, ada pelajarannya, itu pun juga termasuk dalam kategori namanya media video yang sifatnya pendidikan. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari apa saja faktor yang dianggap sebagai sebuah kegagalan dalam sebuah video ya. Jadi kita perlu mengidentifikasi nih ya, kira-kira faktor apa saja yang dikatakan bahwa video ini nih bagus ataupun tidak. Dalam konteks ini kita akan bicara tentang video yang tidak bagus, begitu kan? Kira-kira ada faktor apa saja? Nah, di sini paling tidak kita melihat ada kurang lebih 4 faktor yang menyebabkan video itu bisa kita katakan sebagai video yang gagal. Ya, yang pertama adalah pesan yang tidak sampai pada pengguna. Nah, ini sering sekali terjadi nih ketika orang nonton video dalam konteks pendidikan, kemudian setelah selesai itu orang menjadi tidak yakin, tidak jelas kira-kira apa sih maksudnya dari video ini, kira-kira nilai pembelajaran apa yang akan didapat dari video tersebut, itu menjadi tidak jelas atau menjadi kabur. Nah, ini yang harus kita hindari ya. Jadi artinya dalam sebuah video, makanya kita berangkat dari namanya clarity of goals ya. Harus sangat jelas sekali nih kira-kira video yang kita rancang ini tujuannya ke arah mana begitu. Apakah ke arah misalnya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan kognitif saja, hafalan, misalnya kan pengetahuan, menganalisa, itu silakan saja. Yang penting memang dari awal kita sudah menentukan secara lebih jelas kira-kira arah tujuannya ke arah kognitif misalnya seperti itu. Yang kedua bisa juga kita mengarahkan ke arah yang sifatnya soft skill kan begitu. Sekarang banyak sekali namanya pelatihan emotional quotient gitu ya. Pelatihan tentang sensitivity training misalnya yang lebih ke arah soft skill. Bagaimana ketika orang dilatih dengan sebuah training, di situ banyak sekali ditayangkan video. Ketika orang itu selesai acara tersebut, maka dia seolah-olah jiwanya itu di-charge gitu ya untuk hal-hal yang baik. Dia menjadi lebih semangat, dia menjadi lebih aware pada orang lain dan seterusnya. Itu adalah video yang lebih mengarahkan pada tujuan yang sifatnya adalah afektif atau soft skill ya. Jadi sekali lagi bahwa tujuan dari video itu harus sudah diperjelas sejak awal ketika kita membuat sebuah perencanaan sebuah pembelajaran menggunakan video. Jadi faktor yang pertama adanya sebuah kegagalan dalam sebuah video pembelajaran ketika tujuannya tidak jelas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang masalah durasi nih. Kenapa sekarang durasi itu penting nih ya? Kalau dulu orang bikin video mungkin durasi nggak terlalu jadi patokan gitu ya. Karena seolah-olah orang sudah punya semacam pemahaman yang umum. Kalau video pembelajaran itu memang durasinya sekitar antara 20-30 menit ya. Bahkan kalau kita bicara film yang panjang ya, long film misalnya sampai 1 jam atau bahkan 1,5 jam gitu. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang konteksnya berbeda ya. Kalau kita baca dalam sebuah penelitian Bersit ya dengan modern learners itu dikatakan bahwa ternyata anak-anak sekarang itu mereka tidak sabaran. Mereka tidak suka dengan sesuatu yang sifatnya tuh panjang gitu ya. Yang mereka harus menunggu ya.
Oleh karena itu maka memang ini berimplikasi juga pada bagaimana karakteristik modern learner sekarang ini yang mereka sangat suka dengan sebuah tayangan video yang pendek saja, yang singkat aja. Makanya kita sebut dengan namanya micro learning ya. Jadi belajar itu kita kemas menjadi bagian-bagian yang pendek ya, sehingga pada saat ditayangkan apakah nanti menggunakan LMS ataupun ditayangkan melalui misalnya streaming, para pengguna itu merasa nyaman karena durasi videonya tidak panjang-panjang ya. Jadi ketika ada video yang panjang harus menunggu lama untuk bisa mendapatkan inti dari apa yang diajarkan itu menjadi sebuah kegagalan dalam sebuah video ketika tidak memperhatikan masalah durasi yang harus kita tentukan. Kemudian yang ketiga ya, kegagalan sebuah video itu ini terletak dari hal-hal yang sifatnya kelemahan secara teknikal, secara teknis ya. Ini kalau kita bicara teknis juga memang agak panjang ya ceritanya kan. Kita bisa bicara tentang bagaimana kamera angle ya, sudut pengambilan kameranya juga seperti apa. Bagaimana juga masalah lightingnya. Mungkin kita juga sering lihat ada sebuah video yang misalnya terlalu tinggi cahayanya gitu kan ya, terlalu over, atau mungkin ada sebuah tayangan video yang cahayanya terlalu under, terlalu lemah begitu ya. Itu juga kita perlu perhatikan ya. Jadi dari aspek pencahayaan. Kemudian juga dari aspek suara nih, ini sering sekali terjadi ya. Gambarnya sudah bagus, menggunakan high definition, resolusinya tinggi, begitu suaranya keluar, suaranya tidak begitu jelas gitu ya. Sehingga audiens, para pembelajar harus menaikkan dulu volumenya sampai yang paling tinggi. Kalau yang udah paling tinggi, pasti nanti sound systemnya menjadi bergetar, suaranya tidak terlalu jelas. Makanya nanti dalam sebuah produksi sebuah video, kita harus benar-benar mengatur bagaimana volume suara itu bisa benar-benar kita atur secara proporsional. Makanya memang ini sebuah teknologi tersendiri juga ya. Kita perlu menyediakan perangkat-perangkat audio yang juga tersendiri. Tentu ini akan berbanding lurus juga dengan kualitas peralatan, yang juga akan berbanding lurus juga dengan masalah harga ya, prices-nya. Kalau kita beli harga yang mahal, tentu saja nanti kualitas si sound-nya pun juga akan sangat bagus gitu ya. Jadi saya pikir ini sangat penting sekali. Banyak kegagalan sebuah video secara konten bagus ya, ada nilai-nilai pembelajarannya, tetapi dia terjebak atau istilahnya punya kelemahan dari sisi teknis. Ini kan menjadi sayang sekali. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah bagaimana kegagalan sebuah video itu, ini yang paling penting dan ada di paling ujung di dalam sebuah proses pengembangan sebuah media video, adalah video tidak berdampak pada perubahan perilaku yang diharapkan oleh seorang pengembang kepada audiensnya gitu. Sebetulnya ini adalah semacam finally objektifnya ya. Kalau misalnya seseorang bikin film, bikin video, maka tentu ada sesuatu yang dia inginkan. Dalam konteks pembelajaran itu disebut dengan namanya behavior change. Apakah ada terjadi perubahan perilaku setelah orang nonton film? Itu tentu saja harus diobservasi ya. Nah, ketika memang tidak ada dampak apapun begitu, apakah dari sisi pengetahuannya, maupun dari sisi sikap, maupun dari sisi keterampilan, maka kita bisa menjustifikasi video yang kita buat itu bisa dikatakan gagal ya, karena tidak memenuhi adanya perubahan perilaku yang diharapkan. Nah, dengan demikian maka itulah ada 4 poin yang harus kita perhatikan supaya video kita menjadi tidak gagal ya. Pertama, perhatikan masalah tujuannya. Yang kedua adalah bagaimana kita lihat durasinya. Yang ketiga adalah bagaimana juga kita harus keluar dari kelemahan-kelemahan secara teknis. Dan yang keempat, bagaimana video kita benar-benar bisa mengubah perilaku para pembelajar kita. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.